Guys, balik lagi sama aku, Priani Aulia. Di video ini aku akan ngebahas tentang dampak positif dan dampak negatif kuliah atau sekolah online. Oke, nggak usah berlama-lama daripada kalian berkesusahan penasaran dan digantungin. Ya, mendingan kita langsung aja simak ke videonya dan kita bahas bareng-bareng. Dari sebuah kejadian, kita hanya dapat mengambil sisi baik dan sisi negatif. Nah, kali ini aku akan ngebahas tentang sisi positif atau sisi baik dari adanya sekolah online ini. Yang pertama yaitu dari sisi atau dari segi teori. Seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya teori ini kan butuh pemahaman dan butuh fokus. Nah, karena sekarang itu sistem sekolah atau kuliahnya online, otomatis guru dan dosen berlomba-lomba untuk membuat video dan menarik siswa gimana caranya agar tidak bosan, dan kita sebagai siswa dan mahasiswa tentu sangat semangat untuk memahami dan menonton video tersebut, karena menurut aku ini pengerjaannya fleksibel ya. Aku bisa nonton videonya sambil rebahan, dan aku juga bisa simak videonya sambil nyemil. Misal kalau dulu kita di kelas kan kita harus patuhin tata tertib yang ada, kayak harus on time ada di dalam kelas dan nggak boleh nyemil apapun. Nah, selama kuliah online ini semua pelajaran diakses melalui video atau Google Meet. Kalau misalnya kita Google Meet atau lagi Zoom, otomatis kita harus patuhi tata tertib yang ada. Kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tapi kalau misalnya kita belajarnya hanya melalui sistem video, otomatis terserah kita mau ngapain kayak gitu kan. Mau sambil rebahan atau mau sambil duduk-duduk atau mau sambil nyemil juga ya, itu terserah kita, dan waktunya itu lebih efisien. Serta yang paling penting, kita bisa mengulang video itu berulang-ulang kali kalau kita masih merasa kurang paham atau kurang memahaminya, dan kita juga bisa menanyakan sesuatu hal yang tidak kita pahami dari isi materi yang telah disampaikan melalui video itu. Dampak positif yang kedua atau sisi positif yang kedua yaitu interaksi antara guru dan siswa, antara dosen dan mahasiswa menjadi lebih intens. Karena kalau kalian Google Meet atau Zoom, pasti dosen atau guru bertanya, adakah materi yang tidak kalian pahami? Jika ada, mari kita diskusikan bersama. Atau kalian bisa ngechat dosen atau ngechat guru kalian, minta dijelasin gimana cara agar kalian tuh lebih mudah. Intinya interaksi guru dan dosen itu lebih terjaga lah ya selama online ini. Dan buat kalian siswa-siswi yang pemalu, kalau dulu di kelas itu pasti setelah dosen atau guru nerangin pasti bakal ditanya, ada pertanyaan, nah kita semua pada diem. Nah, beda halnya dengan kuliah atau sekolah online ini. Sekolah atau kuliah online ini pasti saat guru atau dosen yang bersangkutan bertanya di grup, apa ada yang masih belum paham, pasti
pasti siswa-siswinya atau mahasiswa-mahasiswinya langsung nge-PC dosen tersebut. Pak, saya atau Bu, saya belum paham di bagian ini, bisa tolong berikan contoh agar saya lebih memahaminya. Misal seperti itu contohnya. Maka dengan senang hati dosen tersebut mau menerangkan dan mau menjelaskan hal yang tidak kita pahami. Dan sekali lagi, jika kita bertanya, itu akan menambah nilai plus kita, karena dosen dan guru pasti akan beranggapan bahwa kita aktif. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita bisa bertanya kepada teman-teman yang telah memahaminya. Sisi positif dan dampak positif yang ketiga yaitu kita menjadi melek teknologi. Bukannya selama ini kita udah melek teknologi ya? Nah iya, selama ini kita memang udah melek teknologi, tapi ada beberapa orang yang masih belum terbiasa dalam mengoperasikan teknologi itu. Misal, buat yang baru-baru mengenal Google Meet dan Zoom, pasti akan kerepotan awal-awalnya untuk mengoperasikan software atau aplikasi tersebut. Nah, buat yang mahasiswa yang praktikumnya online, pasti memakai software-software yang udah disiapkan sama pihak kampus. Nah, pasti kalian butuhkan pemahaman lebih. Nah, makanya di situ dikatakan kita lebih melek dalam teknologi, karena kita juga pasti akan memahami software-software tersebut. Kita pasti akan belajar dan kita jadi lebih mahir dalam mengoperasikannya. Sisi positif atau dampak positif yang keempat yaitu waktu kita menjadi lebih efisien. Entah itu kita banyak waktu luang atau justru kita menjadi lebih sibuk. Karena sebenarnya saat jam kuliah online atau sekolah online ini, kita itu bisa sambil santai mengerjakan segala sesuatunya. Jadi pintar-pintarlah dalam mengatur waktu, dan ingat, kalian harus prioritasin mana yang harus kalian lakukan terlebih dahulu. Jangan kalian lakukan bersamaan, karena itu justru akan membuat diri kalian rugi. Dan pintar-pintarlah dalam membagi waktu. Nah, itu tadi sisi positif yang udah aku jabarin buat kalian semua. Semoga ini membantu, dan selanjutnya aku akan ngebahas tentang dampak atau sisi negatif dari sekolah atau kuliah online ini. Dampak negatif yang pertama yaitu kurang memahami praktek. Kenapa? Karena pada saat kita kuliah online atau sekolah online, otomatis seluruh praktikum itu diadakan secara online, dan otomatis kita hanya bisa melihat video atau mengaplikasikan software.
Oke, kita punya sisi positif, kita jadi mahir mengaplikasikan software. Namun pada kenyataannya software dan praktik langsung di lapangan itu lumayan sedikit berbeda ya, karena saat kita praktikum langsung kita dapat melihat alat-alatnya, kita dapat merasakan dan menyentuh alat-alatnya, kita juga dapat melakukan pengukuran atau melakukan percobaan pada alat-alat tersebut. Nah, sementara jika online kita hanya bisa melihat tanpa bisa merasakan. Meskipun pada dasarnya sekolah dan pihak kampus memperbolehkan kita untuk mencoba dan memahami atau mengulang kembali praktikum yang telah kita ambil pada semester lalu atau pada tahun pelajaran lalu, tapi nyatanya nggak akan efisien, karena kita pasti akan mencoba satu kali dan itu pasti akan berebut dengan kelas lain. Dampak negatif yang kedua yaitu menyalahgunakan sistem pembelajaran online. Maksudnya di sini yaitu saat kita belajar online kita diminta untuk tetap fokus pada pelajaran. Namun ada sebagian siswa atau mahasiswa yang justru mempergunakan waktu belajar tersebut untuk bermain game online. Nah, ini justru akan membuat kalian rugi. Rugi karena apa ya? Karena kalian nggak memahaminya dan kalian nggak bisa fokus. Dan ini justru akan berdampak ke pelajaran atau mata kuliah selanjutnya. Sisi negatif yang ketiga yaitu tidak dapat menggunakan fasilitas sekolah ataupun kampus. Nah, ini bagi mahasiswa atau bagi siswa yang memiliki fasilitas kampus seperti wifi gratis, terus laboratorium, kita tidak dapat menggunakannya karena semenjak sekolah atau kuliah online ini, semua aktivitas baik itu belajar dan yang lain-lain dilakukan dari rumah. Sisi negatif yang keempat yaitu kurangnya interaksi sosial. Nah, meskipun ada yang beranggapan seperti ini, kita bisa kok tetap berinteraksi meskipun dalam keadaan online. Oke, kita memang tetap bisa berinteraksi, namun bagaimana dengan mahasiswa baru? Mereka berada di lingkungan baru, mereka berada di tempat yang baru, dan mereka mempunyai teman-teman yang baru. Otomatis masih ada rasa canggung dari mereka. Nah, sebenarnya kurangnya interaksi sosial ini cukup diatasi dengan cara kita memperkenalkan diri kepada kelas kita, baik itu secara pribadi maupun keseluruhan. Itu tadi sisi positif dan sisi negatif dari pembelajaran online, dan aku mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dan menyinggung pihak terkait. Aku membahas video ini karena mendapat banyak request dari teman-teman semua
Dan buat teman-teman semua yang ingin request video selanjutnya, boleh banget DM ke Instagram aku.